Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahmatullah Pratama selaku dosen pembimbing mata kuliah Budaya dalam Bisnis di kelas M9 serta teman-teman di kelas M9 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul dengan kepemimpinan dalam budaya organisasi. Sebelum itu, saya memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Tania Irna Winanda, dengan nomor BP 19101155310432 selaku moderator. Perkenalkan, saya Elvira Tamara Lukman BP 19101155310403. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Dwi Santoso dengan nomor BP 19101155310109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Milenio Putra dari kelompok 7, nomor BP 1910115553100416. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntila Nufirrahman, nomor BP 19101155310613, berasal dari kelompok 7. Baiklah, materi yang pertama, kepemimpinan budaya dalam organisasi. Budaya organisasi adalah sekelompok asumsi penting seringkali tidak tertulis yang dipegang bersama oleh anggota-anggota suatu organisasi. Peran pemimpin dalam suatu budaya organisasi, pemimpin adalah pembawa standar, sang personifikasi perwujudan tanpa henti dari budaya atau contoh baru dari apa yang seharusnya. Kepemimpinan organisasi meliputi pada dua bidang. Bidang pertama adalah mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Bidang kedua adalah menyediakan keahlian untuk menghadapi dampak perubahan yang terus-menerus kepada manajemen. Definisi budaya organisasi: seperangkat nilai-nilai pokok asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Para pemimpin mendorong komitmen untuk menerima perubahan melalui 3 kegiatan yang saling berhubungan. Yang pertama, menjelaskan tujuan strategis. Yang kedua, membangun suatu organisasi. Yang ketiga, membentuk budaya organisasi. Membangun suatu organisasi. Terdapat 3 jalan yang ditempuh oleh para pemimpin untuk menghadapi permasalahan dalam membangun suatu organisasi, yaitu yang pertama, pendidikan, yang kedua, prinsip, yang ketiga, ketekunan. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan kepemimpinan merupakan usaha untuk membiasakan para pemimpin masa depan dengan keahlian-keahlian penting bagi perusahaan dan untuk mengembangkan para pemimpin hebat di antara manajer yang Anda kerjakan. Yang kedua, prinsip. Prinsip merupakan standar pribadi mendasar yang mengarahkan rasa kejujuran, integritas, dan kelakuan etis Anda sebagai pemimpin. Yang ketiga, ketekunan. Ketekunan merupakan kemampuan untuk melihat suatu komitmen hingga mencapai penyelesaian jauh setelah kebanyakan orang berhenti berusaha. Para pemimpin membentuk budaya organisasi melalui hasrat mereka bagi perusahaan dan pemilihan atau pengembangan para manajer berbakat untuk menjadi pemimpin masa depan. Hasrat adalah suatu perasaan komitmen dengan motivasi yang tinggi atas apa yang Anda lakukan dan ingin Anda lakukan. Yang ketiga, pengembangan manajer berbakat. Para pemimpin mengharapkan manajer yang mereka butuhkan untuk melaksanakan strategi sebagai sumber lain kepemimpinan untuk menerima risiko dan menghadapi kerumitan yang dibawa oleh perubahan. Merekrut dan mengembangkan kepemimpinan operasional yang berbakat. Tujuan mengembangkan kemampuan operasional adalah untuk mencontohkan perilaku dan kebiasaan yang menjadi cara untuk instinktif yang digunakan oleh para manajer muda yang menghadapi dan membuat keputusan. Menurut David Goleman, ada 4 karakteristik kecerdasan emosional manajer yang diinginkan masa kini, yaitu
kesadaran diri dalam hal kemampuan untuk membaca dan mengerti emosi seorang serta menilai kekuatan dan kelemahan seseorang. Pengelolaan diri dalam hal kendali, integritas, kejujuran, inisiatif, dan berorientasi pencapaian. Kesadaran sosial berkaitan dengan merasakan emosi orang lain atau empati, mempelajari organisasi, dan mengenali kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Keahlian sosial sehubungan dengan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain, berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan dengan orang lain, serta mengelola perubahan dan konflik. Menciptakan budaya organisasi. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi. Proses dari terbentuknya budaya organisasi biasanya melibatkan 4 langkah. 1. Sang pendiri mempunyai ide untuk sebuah bentuk organisasi baru. 2. Sang pendiri menyampaikan ide-idenya pada beberapa orang kunci dalam perusahaan. 3. Kelompok utama mempengaruhi orang-orang lain dalam organisasi untuk menciptakan ide baru. 4. Anggota yang baru masuk diajarkan dan dibentuk agar menerima, meyakini, dan menjiwai budaya organisasi yang telah dibentuk. Selanjutnya, pemimpin dapat menggunakan banyak teknik untuk menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang kuat dan sehat dan adaptif, berupa perayaan, cerita-cerita, simbol, bahasa spesifik, seleksi, dan tindakan sehari-hari. Kepemimpinan berdasar nilai-nilai. Pemimpin mempunyai tanggung jawab besar di dalam menegaskan dan mempertahankan terpenuhinya nilai-nilai etik dan moral di dalam organisasi. Selain berusaha menegaskan nilai-nilai moral dan etis secara pribadi melalui perilaku sehari-hari. Contohnya kode etik, struktur, pelatihan, mekanisme pengaduan. Selanjutnya, strategi pemimpin dalam kepemimpinannya agar dapat mempengaruhi orang lain. Menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen. Bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. Memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan, melakukan negosiasi, menggunakan pendekatan langsung dan kalau terpaksa menggunakan paksaan, memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, memberikan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif. 1. Mampu memutuskan pemecahan atau masalah. 2. Mampu merencanakan atau menetapkan prioritas. 3. Mampu memotivasi. 4. Mampu berkomunikasi. 5. Mampu melakukan presentasi atau pidato. 6. Mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan. 7. Mampu menangani konflik. Dan 8. Mampu membimbing. Tipe pemimpin otokratis. Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. 2. Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 3. Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata. 4. Tidak mau menarik kritik. Dan yang kelima, selalu bergantung pada kekuasaan formal. Yang keenam, dalam menggerakkan bawahan sering menggunakan pendekatan. Selanjutnya, tipe kepemimpinan militeristis. 1. Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan. 2. Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya. 3. Senang kepada formalitas yang berlebihan. 6. Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan. Tipe kepemimpinan karismatis. 1. Tipe pemimpin seperti ini mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. 2. Pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib atau supernatural powers. Selanjutnya, tipe pemimpin paternalistis, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. 2. Bersikap selalu melindungi bawahan. 3. Jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. 4. Jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan inisiatif, daya, dan kreasi. Dan yang kelima, sering menganggap dirinya maha tahu. Selanjutnya, tipe kepemimpinan demokratis. 1. Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia.
2. Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi. 3. Senang menerima saran, pendapat bahkan dari kritik bawahannya. 4. Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan memberikan pendidikan kepada bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi daya kreativitas, inisiatif, dan prakara dari bawahan. 5. Lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan. 6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. 7. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Selanjutnya, syarat-syarat pemimpin yang baik. 1. Pendidikan umum yang luas. 2. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generalis yang baik juga. 3. Kemampuan berkembang secara mental. 4. Ingin tahu. 5. Kemampuan analitis. 6. Memiliki daya ingat yang kuat. 7. Mempunyai kapasitas integratif. 8. Keterampilan berkomunikasi. 9. Keterampilan mendidik. 10. Personalitas dan objektivitas. 11. Pragmatisme. 12. Mempunyai naluri untuk prioritas. 13. Sederhana. 14. Berani. 15. Tegas dan sebagainya. Selanjutnya, kepemimpinan dan budaya organisasi. 1. Tugas utama seorang pemimpin adalah mengajak orang untuk menyumbangkan bakatnya secara senang hati dan bersemangat untuk kepentingan organisasi. 2. Pemimpin atau manajer harus mengarahkan perilaku para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai, membentuk, mengelola, meningkatkan, dan mengubah budaya kerja organisasi. 3. Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer perlu menggunakan kemampuannya dalam membaca kondisi lingkungan organisasi, menetapkan strategi organisasi, memiliki teknologi yang tepat, menetapkan struktur organisasi yang sesuai, sistem imbalan dan hukuman, sistem pengelolaan sumber daya manusia, sistem dan prosedur kerja, dan komunikasi serta motivasi. Hasil dari diskusi dari kelompok 7, apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.